Saya ini Ustadz Abu Jahal adalah Ustadz besar. Oh, Ustadz Abu Jahal, Jadi Ustadz besar. terserah saya. Oh, ya terserah aja. Tapi kan ini ada tamu gitu sopan loh, Ustadz. Anda ngaji nggak akhlak wibanin Anda ngaji nggak? Nah, terus ini kenapa wanita adanya di bawah terus kamunya di atas kayak gitu? Kamu belum tahu, berarti dong goblok, biar cepet ngenyotnya, tahu nggak? Maksudnya cepat apanya? Ngenyot punya saya. Oh, biar cepet ngenyotnya. Ya dan berarti kamu. Dan apa yang edan? Nah, terus Anda maksudnya apa? Tadi di telepon marah-marah sama saya. Saya bilang kamu menjelek-jelekan Ustadz Abu Jahal di luaran. Bahwa Ustadz Abu Jahal adalah Ustadz sesat, Ustadz kabul, Ustadz suka kawin kontrak. Benar nggak begitu? Ya benar, itu benar sekali. Mengapa kamu menjelek-jelekan nama saya? Ya Anda gila. Ya wajar aja saya jelek-jelekin. Gila apanya? Hah? Gila apanya? Ya gila ya, dan maksudnya apa itu wanita-wanita di kontrakan? Kawin kontrak di aliran kami, di agama kami itu sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah Kang Ujang Bustomi ini adalah ketika beliau diundang datang oleh seorang ustadz sesat yang bernama Abu Jahal al-Jahannam. Ustadz ini adalah penganut faham aliran Syiah sesat yang menyembah seorang manusia yang bernama Kiai Rembulan. Ustadz Abu Jahal sangat marah kepada Kang Ujang karena dituduh mengajarkan kesesatan karena melakukan kawin kontrak. Dan sang ustadz mengundang Kang Ujang adalah untuk membuat perhitungan. Juga ingin menuntut balas atas aksi Kang Ujang yang telah mengobrak-abrik ajaran Syiah di kampungnya. Lalu apakah yang akan terjadi dengan Kang Ujang Bustomi ketika menghadapi sang Ustadz Abu Jahal al-Jahannam ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, di sebuah tempat sepi yang ada di kampung pedalaman. Malam itu, Kang Ujang mendatangi sebuah rumah seorang ustadz yang cukup dihormati di kampung itu. Ustadz tersebut adalah bernama Abu Jahal al-Jahannam, yang merupakan ustadz dari sebuah aliran faham Syiah. Dan kedatangan Kang Ujang Bustomi adalah karena diundang oleh sang ustadz tersebut. Ustadz Abu Jahal beberapa waktu ini merasa sangat geram. Itu dikarenakan mendengar ceramah-ceramah Kang Ujang yang disampaikan di hadapan para jamaah di masyarakat. Kang Ujang meminta para jamaah agar tidak terbuai dengan aliran faham baru yang beberapa waktu ini telah masuk dan mulai menyebar di tengah warga. Faham tersebut terindikasi merupakan aliran sesat yang disebarkan oleh oknum yang mengatasnamakan kiai ataupun ustadz. Kiai atau ustadz itu mengajarkan para pengikutnya untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya sangat dilarang oleh agama. Seperti halnya mengajarkan kawin kontrak, menyembah Tuhan selain Allah, dan banyak hal terlarang yang lainnya. Dan secara spesifik, Kang Ujang juga menceritakan hal yang dialaminya di sebuah kampung yang ada di pedalaman. Kang Ujang menyebutkan di kampung tersebut ada seorang ustadz bernama Abu Jahal, yang merupakan tokoh yang dihormati di kampungnya itu. Abu Jahal adalah tokoh dari aliran Syiah, yang mengajarkan bolehnya melakukan kawin kontrak yang dilarang agama. Dia juga mengajarkan pengikutnya untuk menyembah seorang manusia yang dikatakannya suci, yang bernama Kiai Rembulan. Dan ternyata,
Tausiah yang disampaikan Kang Ujang Bustomi di hadapan banyak jamaah itu terdengar oleh Ustadz Abu Jahal Al-Jahanam ini. Dia tidak terima atas tausiah Kang Ujang yang disebutnya telah merusak nama baiknya itu. Dan karena sebab itulah dia kemudian mengundang Kang Ujang untuk datang kepadanya. Dia ingin memperingatkan Kang Ujang agar tidak lagi melakukan perbuatan yang merusak nama baiknya dan kelompoknya. Dan karena diundang sang Ustadz Abu Jahal itulah Kang Ujang kemudian datang ke rumahnya. Dan betapa merasa mirisnya Kang Ujang Bustomi ketika bertemu dengan sang Ustadz. Dia yang mengaku adalah seorang Ustadz yang banyak mengetahui tentang ilmu agama. Ternyata berperilaku tidak sesuai ajaran agama yang mulia. Ustadz Abu Jahal duduk nangkring di atas kursi di hadapan Kang Ujang Bustomi. Dan di bawahnya, ada seorang perempuan berkerudung tertutup yang menutupi wajahnya. Namun, sang perempuan memakai pakaian terbuka yang hampir terlihat semua bagian di tubuhnya. Melihat yang demikian, Kang Ujang pun mencoba bertanya kepada sang ustadz itu, mengapakah dia duduk nangkring tidak sopan? Padahal ada seorang tamunya yang diundang telah datang. Dan siapa pula sang perempuan, sehingga memakai pakaian terbuka yang begitu tenangnya duduk di bawahnya. Ustadz Abu Jahal pun berkata, bahwa perempuan cantik yang ada di hadapannya itu adalah istri kontraknya. Dia telah mengontrak sang perempuan untuk menjadi istrinya hanya dalam waktu 1 jam saja. Jika servisnya memuaskan, dia akan mengontraknya dalam waktu yang lama. Dan dalam waktu 1 jam itu, dia mengontrak sang perempuan dengan mahar Rp750.000. Adapun dia duduk nangkring di kursinya itu, memang dia sengaja melakukannya. Dia tidak ingin menghormati Kang Ujang Bustomi yang ada di hadapannya. Dia sangat marah, karena Kang Ujang telah merusak nama baiknya dan juga kelompoknya. Selain itu, Ustadz Abu Jahal juga berkata, dia tidak terima atas aksi Kang Ujang Bustomi yang mengobrak-abrik pengikutnya beberapa waktu yang lalu. Yaitu ketika Kang Ujang mendatangi sebuah rumah yang menganut ajaran Syiah. Kang Ujang telah menghajar orang-orang yang menjadi pengikutnya. Para pengikutnya itu kini masih trauma, dan belum bersedia berkumpul lagi dengan para pengikut yang lainnya. Juga atas perbuatan Kang Ujang terhadap Kiai Rembulan. Kiai Rembulan itu adalah orang suci yang dia percayai sebagai Tuhan. Ustadz Abu Jahal sangat memuliakannya dan juga menyembahnya. Akan tetapi, beraninya Kang Ujang melawan sang Tuhannya itu. Walaupun beruntung, Kiai Rembulan bisa kabur, dan masih selamat tidak kurang suatu apa. Ustadz Abu Jahal sangat marah dengan semua perbuatan dari Kang Ujang Bustomi itu. Dan karena itulah dia ingin meminta pertanggungjawaban. Kang Ujang pun kemudian berkata, bahwa memang dia harus melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan Ustadz Abu Jahal dan kelompoknya memang harus dihentikan. Perbuatan yang mereka lakukan itu sangatlah menyimpang, dan akan bisa merusak akidah dari banyak orang. Bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang, bahwa Tuhan itu adalah Allah, Zat yang menciptakan dan menguasai seluruh alam, yaitu Tuhan yang maha hidup, yang sedetik pun tak akan pernah tertidur untuk mengatur kehidupan. Tapi mengapa Ustadz Abu Jahal dan kelompoknya menyembah manusia, yang adalah hanya seorang makhluk yang diciptakan? Kiai Rembulan itu adalah manusia yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika bertarung dengan Kang Ujang pun, dia bisa dikalahkannya. Mengapakah Ustadz Abu Jahal menyembah yang demikian itu? Juga dengan ajaran alirannya yang membolehkan kawin kontrak sekehendak hatinya. Hal tersebut telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawin kontrak itu hanya untuk melampiaskan nafsu iblis, yang hanya agar bisa tidur enak dengan lawan jenisnya. Padahal hubungan suami itu adalah hubungan suci yang sakral. Seharusnya sepasang suami istri hidup bersama selama hidupnya, dan membangun sebuah keluarga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Abu Jahal seharusnya faham dengan itu semua dan tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan keburukan itu. Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian, tampak wajah Ustadz Abu Jahal langsung memerah kehitaman. Ustadz Abu Jahal sangat marah
dan dia tidak ingin bersabar lagi. Dia pun segera bangkit dan turun dari kursinya. Ustadz itu ingin segera menghajar Kang Ujang, bahkan dia ingin membunuhnya. Dan melihat sang ustadz sesat yang sudah kerasukan iblis itu, Kang Ujang menatap tajam kepadanya. Kang Ujang tahu bahwa ustadz itu memang harus segera dihentikan. Sehingga ketika Ustadz Abu Jahal berusaha untuk menyerangnya, Kang Ujang pun juga sudah bersiap untuk menghancurkannya. Maka terjadilah pertarungan hebat Kang Ujang Bustomi dengan sang Ustadz Abu Jahal Al-Jahanam. Dengan kemampuan kekuatan dari iblis yang dimilikinya, dia berusaha untuk menghabisi Kang Ujang Bustomi. Setelah melakukan pertarungan yang panjang dan melelahkan, Kang Ujang pun akhirnya berhasil mengalahkan Ustadz sesat itu. Ilmu hikmah Kang Ujang yang luar biasa, benar-benar telah membuat sang Ustadz mendapatkan ganjarannya. Tubuh itu terkapar terlentang, dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seperti sang Ustadz itu terluka parah sekarat, atau bahkan mungkin telah mati. Kang Ujang memang tidak ingin memberikan ampun. Perbuatan Ustadz Abu Jahal itu memang sudah sangat kelewatan. Kesesatan yang diajarkannya telah banyak merusak akidah banyak orang. Dan memang orang seperti Abu Jahal itu mungkin perlu untuk dimatikan, agar bisa menjadikan sebuah pelajaran. Dan setelah berhasil menghancurkan Ustadz Abu Jahal Al-Jahanam, Kang Ujang kemudian berkata kepada istri kontraknya. Kang Ujang meminta sang perempuan untuk sadar akan semua perbuatan terlarangnya. Memintanya untuk bertobat, juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ternyata sang perempuan itu masih belum bersedia sadar. Pengaruh cuci otak dari ajaran Syiah itu masih sangat kuat mencengkeram hati dan nalarnya. Dia tidak ingin menuruti kebenaran yang disampaikan oleh Kang Ujang Bustomi.
Sehingga Kang Ujang Bustomi menjadi tidak ingin bersabar lagi. Kang Ujang kemudian menyerang sang perempuan dengan ilmu hikmahnya. Kang Ujang ingin memberikannya pelajaran, juga untuk menghancurkan kekuatan iblis yang menguasai tubuhnya. Dan setelah itulah hidayah itu kemudian datang. Sang perempuan itu kemudian tersadar bahwa selama ini dia terkena pengaruh kekuatan setan. Sang perempuan kemudian berjanji untuk tidak berbuat menyimpang lagi dan senantiasa berbakti kepada Tuhan. Kisah ini tentunya bisa menjadikan pelajaran. Berhati-hatilah dengan sebuah amalan yang sekiranya hal tersebut tidak sesuai dengan norma-norma. Walaupun amalan itu disampaikan oleh seseorang yang terlihat memiliki ilmu agama. Karena bisa jadi, hal tersebutlah cara iblis untuk bisa menghancurkan umat manusia. Senantiasalah berserah diri kepada Allah, agar Allah melindungi setiap langkah kita. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif yang kami sajikan ini. Ambil sisi positifnya, dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap semoga kisah ini bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.